Seberapa mudahkah menjalani kehidupan primitif untuk kembali ke kehidupan abad ke-18, seorang pria membangun perkebunan impian di padang gurun dengan tangan kosong. Tidak hanya membuat kebun sayur dan ruang bawah tanah, mereka masuk ke zaman besi dan menempa tomahawk, bahkan kano pun harus dibuat dengan tangan dari kulit pohon. Pada usia 70 tahun, Peter memilih untuk pergi ke padang gurun untuk menikmati hidup sebelum terlambat. Namun ambisi Peter tidak bisa dipuaskan dengan gubuk sederhana. Jadi dia akan mulai dengan membangun sebuah kabin. Dia adalah seorang tradisionalis yang tidak menggunakan teknologi modern. Baik itu mengukur kayu atau memotong kayu, dia melakukan semuanya sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah hama kulit kayu merusak batang kayu. Pertama, pohon-pohon tersebut harus dikupas kulitnya. Setelah semua kayu gelondongan diproses, saatnya membangun alasnya. Mengingat belum ada paku, Peter memilih sambungan tanggam dan duri. Dia menggergaji alur-alur pada batang kayu, dan kemudian dia beralih ke pahat. Ia tidak memiliki teknologi modern, tetapi ia memiliki kapak yang telah diwariskan kepadanya. Meskipun dia sudah sangat tua, tetapi dia memiliki stamina seperti anak muda. Peter menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat. Kemudian dia menggergaji batang kayu sesuai panjang yang dibutuhkan dengan mengukurnya menggunakan tali. Dan kemudian, setelah memotong tanggam dan duri di setiap ujungnya, dengan sedikit tekanan dari palu. Tapi untuk membuatnya rata, basis harus diratakan. Dan kemudian, setelah menutupnya dengan papan, basisnya sekarang sudah selesai. Tidak ada paku, tapi Peter, dengan bengkelnya, tidak terburu-buru. Pertama, dia membakar paku rel kereta api hingga panas. Kemudian dia mengebor lubang di bagian atas, untuk melengkapi cetakannya. Tapi untuk membuatnya kuat, itu perlu dikeraskan. Dengan cetakan yang sudah jadi, Peter hanya menempa bahu dan badan paku dari batang besi. Dan kemudian dia memalu tutupnya melalui cetakan. Itu adalah paku liar yang tepat. Setelah paku-paku itu keluar, Peter dapat mengamankan kusen pintu dengan menguatkannya. Dengan bantuan paku dan potongan kayu membuat semuanya dapat diandalkan. Untuk konstruksi dinding, Peter memilih prisma ukiran kayu yang klasik dan rumit, dengan tidak adanya juru tulis modern. Sebelum membangun setiap batang kayu, Peter harus mengukur dan menandai setiap batang kayu dengan tangan dengan arang, dan mengikatnya dengan paku. Kemudian beralih ke kapak. Kapak digunakan untuk memangkas batang kayu, dan kemudian pahat. Tetapi bahkan dengan semua ketelitian ini, bahkan dengan ketelitian seperti itu, selalu ada margin kesalahan. Bahkan 1 mm pun dari hasil kerja Peter perlu disempurnakan. Meskipun setiap lapisan kayu gelondongan dibutuhkan waktu 1 hari untuk membangun setiap lapisan kayu gelondongan, tetapi untuk membangun rumah secepat mungkin, Peter tidak punya waktu untuk beristirahat, untuk memastikan jendelanya sejajar dengan sempurna, untuk mengambil kendi berisi air dari rawa. Ketinggian air memangkai jendela sejajar dengan sempurna, tapi untuk membuatnya lebih kuat, Anda perlu mengebor lubang di bagian bawah dan memasukkan pin. Setelah melakukan hal yang sama untuk bingkai jendela lainnya, Peter akhirnya naik ke batang kayu. Tapi saat hujan salju lebat mendekati daratan, dan ketinggiannya semakin tinggi, ketinggian Peter yang kurang membuatnya semakin sulit. Tapi selalu ada jalan keluar. Dia menggunakan batang kayu dan tali untuk membuat perosotan. Jadi dia bisa dengan mudah menarik kayu-kayu parkin. Dengan dinding yang sudah selesai, kabin telah mencapai ketinggian atap. Dia akan menggunakan lantai pertama sebagai loteng. Jadi, dia mulai dengan memotong sambungan tanggam dan duri pada batang kayu. Dan kemudian dia memotong alur yang sesuai di dinding. Dan kemudian ketika keduanya terhubung, tanpa paku, mereka tidak akan terlepas. Ketika semua balok telah terpasang, Peter harus beristirahat. Lagi pula, di luar sudah turun salju. Tubuhnya harus memiliki cukup energi. Untung saja dia membangun gudang sayuran. Peter bisa menggabungkan daging dan sayuran di ladang. Setelah dia merasa cukup makan dan minum, langkah selanjutnya adalah menutup atap.